Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini tanggal 1 September 2020 saya dikitari sepeda-sepeda klasik saya. Ini ada sepeda untuk cowok. Ini sepeda mengingatkan saya kepada datuk saya. Datuk itu kalau bahasa Indonesia kakek. Dan ini ada dua sepeda perempuan. Sepeda ini mengingatkan saya belajar sepeda ibu saya. Sekitar tahun 74 saya kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD itu umur 7 tahun. Karena saya masuk SD 5 tahun. Inilah memori saya tentang sepeda ini. Waktu kecil saya naik sepeda, ngebut, sering jatuh, sering patah tangan, dan sering ada juga patah kaki. Saya sama teman saya naik sepeda kadang-kadang bertiga. Teman saya yang muter, saya naik di atas, dan teman saya lagi di belakang. Itulah sepeda dan masa kecil saya. Sepeda ini di zaman dia sangat top. Malah sepeda yang cowok ini bisa membawa barang sampai 500 kg. Inilah jadi transportasi pedagang-pedagang di kota Manak dulu. Sepeda ini sangat kuat. Sama dengan RCTI. RCTI pada zaman tahun 88, 90-an, dia top, dia menguasai semua pertelevisian di Indonesia. Dan masuk ada TV swasta yang lain. Tak ada yang bisa mengalahkannya. RCTI dulu menggilas radio, menggilas film, karena ada sinetron di TV-TV swasta. Yang lebih mengerikan lagi, menggilas showbiz, karena RCTI dan teman-temannya, Inews, yang lain-lain, mengadakan show langsung ke masyarakat, membawa artis-artis. Perusahaan showbiz dibikin hangus oleh mereka. Mereka jaya di zamannya. Kemarin dan masih trending sampai hari ini, RCTI dan Inews datang dan menggugat ke MK agar over the top juga dibawa undang-undang penyiaran. Kita tidak tahu apa motif mereka. Tapi kalau boleh memberi saran, sudahlah bos. Zaman sudah berubah. Teknologi ini berputar. Kita tidak bisa membendung teknologi. Ini zamannya OTT. Sudahlah. Kita bisa lihat, koran cetak habis. Taksi Bluebird kalau dia tidak bekerjasama dengan taksi online juga habis. Restoran rontok. Sekarang yang masuk adalah GoFood. Memang sudah zamannya. Kita tidak bisa melawan zaman. Jadi RCTI dan News dan teman-temannya yang lainnya, zaman keemasan kalian sudah habis. Ini bukan zaman kalian lagi. Sama dengan sepeda saya. Dulu sepeda saya top. Sekarang ya hanya jadi sepeda klasik, kenang-kenangan semata. Kalian kan bertahan selama ini karena biro iklan. Maka kalian tidak
hancur dan habis cepat koran cetak karena biro iklan yang membantu kalian. Tapi biro iklan nggak bisa tahan-tahan lama, tidak bisa membantu kalian terus-menerus. Karena kenapa? Karena produsen iklan melihat di mana banyak penonton. Banyak penonton di OTT, di YouTube, di IG, di Twitter, di Facebook. Lama-lama mereka juga akan pindah. Jadi sudahlah, zamannya sudah berubah, bos. Nah, apa sebenarnya motif kalian? Kalau kalian bilang bahwa OTT harus dibawa undang-undang penyiaran supaya melindungi konten creator. Enggak juga, janganlah. Undang-undang penyiaran itu kan sensor. Kalian di bawah undang-undang penyiaran waktu masalah Sasya Gotik, ada nggak kalian bela? Yang bela Naga Suara, labelnya yang bela. Mereka yang lobby ormasnya, mereka yang datang ke polisi segala macam. Ada nggak kalian bela? Begitu juga koran, banyak benar wartawan yang kena pidana. Ada SPS bela, ada PWI bela. Kalau sudah pidana, kalau polisi mau ambil, nggak bisa. Jadi biarlah content creator, dia bertanggung jawab sendiri. Nggak bisa, bos. Kalian alihkan tanggung jawab seperti itu. Jadi nggak usah lah. Kalau kalian bilang supaya melindungi rakyat, melindungi penonton dari hal-hal yang konten-konten yang negatif. Kita mau tanya, apakah kalian selama ini juga kasih acara yang bagus buat penonton-penonton kita? Saya mau tanya. Apa kalian kasih sinetron-sinetron yang bagus selama ini? Apakah infotainment itu bagus? Itu norma. Jadi janganlah, bos. Sudahlah. Sini sudah habis. Nggak bisa lagi kita hanya jualan rak. Kalian sudah menikmati keemasan selama ini. PH bikin, kalian bayarnya setelah berapa kali tayang. Kalian nggak, modalnya cuma modal stasiun dan peralatan. Sama dengan supermarket. Nggak bisa lagi kalau kalian hanya modal rak, nggak bisa. Sekarang udah zamannya orang langsung ke produsen. Sekarang semua orang udah zamannya ke konten kreator. Kalau soal sensor, biarlah konten kreator sendiri yang mensensornya. Lama-lama kita akan dewasa, akan mensensor sendiri konten yang dia buat. Ada IWO. IWO itu adalah perkumpulan wartawan-wartawan jurnalis online. Ikatan Wartawan Online. IWO, dia tahu bahwasanya wartawan-wartawannya banyak tidak tamatan jurnalistik. Tapi banyak di kabupaten. Maka IWO datangi. Dia didik wartawan-wartawan itu. Dia didik cara menulis yang baik. Dia didik tentang undang-undang jurnalistik. Dia didik supaya jangan melanggar. Begitu juga AVJ. AVJ, saya setiap 1 bulan sekali ikut webinar AVJ. Dia didik video jurnalistik. Dia didik lewat webinar peserta-pesertanya. Jadi kalau soal sensor, nanti mereka akan sensor sendiri. Gak usah kita pusing dengan sensor, gak usah dengan undang-undang penyiaran. Malah dengan adanya OTT ini, banyak lahir wartawan-wartawan yang dulunya punya idealis, mereka bisa berkreasi.
Kalau masih di dalam penerbitan pers, mereka tidak bisa berkreasi, tidak bisa idealis. Karena ada tekanan dari pemilik penerbitan pers. Begitu juga dengan kalian, bos. Udahlah, waktu kampanye kan kita tahu kalian memihak ke sini, ada yang mihak ke sini, TV ini mihak ke sini, ini TV ini mihak ke sini. Kita tahulah kalian. Kalau yang kalian shoot adalah calon presiden lawan kalian shoot dengan long shoot, kelihatannya sepi. Tapi kalau calon presiden kalian bikin shot yang dekat, kelihatan rame. Udahlah, kita udah tahu permainan ini. Jadilah, cukup. Kalian sudah mengambil masa keemasan itu. Dan ini zamannya konten kreator. Biarlah mereka berkreasi. Kalau soal sensor, mereka akan bisa mensensor dirinya sendiri. Dan satu lagi, ada undang-undang ITE, ada KUHP. Kalau mereka pidana dan melanggar, udah ditarik. Dan itu jadi contoh kok. Jadi contoh. Semua orang akan sensor dirinya sendiri. Semua orang gak mau masuk penjara. Dulu kita bilang orang Jakarta gak bisa disiplin. Sekarang bisa. Orang naik kereta udah bisa disiplin. Orang bayar tol bisa disiplin dengan e-money. Orang naik Transjakarta bisa disiplin. Kenapa nggak bisa? Berjalan dengan waktu, semuanya bisa disiplin. Berjalan dengan waktu, semuanya bisa sensor sendiri. Biarkanlah konten kreator berkreasi. Ini zamannya OTT, bos. Ini zamannya teknologi. Kita nggak bisa stop teknologi. Kita nggak bisa stop digital. Kalau Anda mau tetap eksis, ya Anda melebur ke OTT gitu loh. Jangan Anda hantam OTT harus dibawa undang-undang penyiaran. Sekarang kita mau tanya, bagaimana kalau kontennya konten dari luar negeri, bagaimana? Atau sekarang WA, ada WA yang live, itu harus kita, KPI juga harus lihat. Atau yang di Facebook, webinar, harus di KPI kepantau tiap hari. Nggak bisa, berapa juta kita butuh anggota KPI. Yang melototin IG, melototin Twitter, melototin TikTok, melototin Bigo, Facebook. Habis uang negara untuk melototin itu. Dan lu ingat, bos, FB itu kalau ada konten yang masuk yang tidak sesuai dengan dia atau yang agak melanggar norma, besoknya terhapus sendiri. Mereka kok FB juga sudah sensor sendiri. Semuanya sensor sendiri. Jadi udahlah, biarlah ini semuanya. Kalau kalian mau, kalian harus melebur kayak model Bluebird. Itu yang kita lakukan. Ini zamannya konten kreator. Zamannya produsen. Broker nggak bisa jalan lagi sekarang. Ini zamannya produsen. Makanan, produsen yang jualan. Warung nggak jalan lagi. Restoran ambruk. Ini punyanya chef, punyanya yang bisa masak. Mereka yang punya jalan, mereka online. Begitu juga pertanian, semuanya online. Begitu juga dengan kreator-kreator ini. Nggak bisa lagi kita harus di konten kreator ini harus masuk ke kalian, baru kalian yang ini. Nggak bisa, bos. Nggak bisa. Udahlah. Kalau soal norma, moral, udahlah. Kita jagalah masing-masing moral kita masing-masing. Kita semuanya cinta kok sama rakyat ini. Semua orang bertanggung jawab. Nggak usahlah bicara moral. Kalau Iwan Fals bilang, jaga moral lu. Urus sendiri moral lu. Soal moral kami yang urus sendiri gitu loh. Udahlah, itu kata lagu Iwan Fals. Begitu, bos. Dan terus terang, saya walaupun seperti sepeda saya tetap nonton TV-TV horizontal, TV-TV kalian. Saya masih ingat moto kalian,
RCTI, oke. Demikianlah Senandung dari Mana. Tolong di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.